Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan audit beban dibayar di muka dan aktiva tetap. Beban dibayar di muka adalah beban yang ditangguhkan dan aktiva tak berwujud adalah aktiva yang umumnya bervariasi mulai dari beberapa bulan sampai beberapa tahun. Bisa dilihat dengan contoh sewa dibayar di muka, misal biaya organisasi, paten, asuransi dibayar di muka, merek, dan lain-lain. Tujuan dari pemeriksaan akun-akun tersebut pada umumnya sama dengan perkiraan-perkiraan aktiva lainnya. Perbedaan yang khas antara akun ini dengan yang lain seperti piutang dan persediaan adalah jumlahnya tidak material dalam aktivitas pemeriksaannya. Biasanya dengan menggunakan pendekatan prosedur analisis sudah cukup bagi akun-akun ini. Ada beberapa pengendalian yang harus dilakukan untuk transaksi ini. Yang pertama, pengendalian terhadap perolehan dan pencatatan asuransi, yang merupakan siklus perolehan dan pembayaran mencakup otorisasi yang memadai atas polis-polis asuransi yang baru dan premi asuransi. Yang kedua, pengendalian terhadap polis asuransi. Pemeriksaan polis yang berlaku serta tanggal jatuh tempo merupakan pengendalian yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan telah diasuransikan dengan baik dan memadai. Yang ketiga, pengendalian terhadap biaya asuransi untuk mengantisipasi terjadi salah penghitungan dalam perolehan asuransi selama tahun berjalan. Lalu bagaimana pengujian auditnya? Perlu diperhatikan bahwa biaya asuransi merupakan saldo dari awal asuransi dibayar di muka, pembayaran premi sepanjang tahun, dan saldo akhir. Kertas kerja pemeriksaan meliputi beberapa polis yang berlaku, nomor polis, jumlah pertanggungjawaban untuk masing-masing polis, jumlah premi, beban asuransi untuk tahun berjalan, dan saldo akhir. Beberapa prosedur untuk penghitungan polis. Yang pertama, polis-polis jumlah yang dibayar di muka dan beban asuransi dalam daftar dibayar di bunga adalah wajar. Saldo awal dan saldo akhir yang tidak material, serta sedikit mutasi pada transaksi sepanjang tahun. Jika hanya memiliki waktu sedikit atau tidak ingin merinci transaksi, maka prosedur analitis menjadi sangat penting. Berikut contohnya. Yang pertama, kita harus bisa membandingkan saldo asuransi dibayar di muka dan beban asuransi untuk tahun berjalan dengan saldo tahun yang lalu. 2. Menghitung rasio beban asuransi terhadap aktiva atau penjualan dan membandingkan dengan tahun lalu. 3. Menentukan kecukupan pertanggungan asuransi dengan mengkonfirmasi ke perusahaan asuransi karena mungkin auditor tidak ahli dalam masalah penghitungan asuransi. Yang kedua, polis dalam asuransi dibayar di muka, sah, dan polis telah terdaftar secara lengkap dan sah. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dan melakukan konfirmasi ke perusahaan asuransi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya polis yang belum tercatat. Ketiga, polis asuransi tersebut memang benar dimiliki atau untuk mengetahui kepemilikannya. Caranya adalah untuk mengantisipasi pihak yang menerima klaim bukan perusahaan klien jika memang aset tersebut ternyata digadaikan ke pihak lain, sehingga kita harus bisa menilai kepemilikan dari asuransi tersebut. 4. Digunakan untuk penilaian. Bagaimana caranya? Kita dapat mengetahui dengan melihat nilai yang belum jatuh tempo dan beban asuransi telah dinilai dengan tepat. Yang terakhir adalah kita melakukan klasifikasi, yaitu dengan mempertimbangkan bahwa biaya-biaya yang berkaitan dengan asuransi dibayar di muka telah dibuktikan dengan tepat, misalkan dengan contohnya asuransi kebakaran pada bangunan mungkin dialokasikan ke beberapa perkiraan termasuk overhead pabrik. Masalah konsistensi pencatatan dengan tahun sebelumnya juga merupakan pertimbangan bagi auditor.
Lanjut kita bahas masalah pemeriksaan aktiva tetap. Nah, biasanya saya ini lihat di beberapa perusahaan baik itu manufaktur ataupun yang lain. Ya, aktiva bangunan pabrik dan peralatan pabrik adalah aktiva yang memiliki umur manfaat yang diharapkan lebih dari 1 tahun. Dapat digunakan dalam usaha dan memperolehnya tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Nah, hal ini dapat digolongkan sebagai berikut: tanah dan pengembangan, bangunan dan sarana pelengkap, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, aktiva dan mesin dalam penyelesaiannya. Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menentukan: pertama, penambahan aktiva telah benar-benar dipasang serta telah dikapitalisasi sebagaimana mestinya. 2. Biaya dan penyusutan yang berhubungan dengan penghentian pelepasan penghancuran aktiva telah dicatat dengan benar. 3. Penyusutan telah dihitung dengan menggunakan metode yang lazim dan konsisten dengan tahun yang sebelumnya. Berikut pengujian yang biasanya digunakan dalam pemeriksaan. Yang pertama, prosedur analitis. 2. Verifikasi transaksi perolehan dalam tahun berjalan. 3. Verifikasi transaksi penghentian dalam tahun berjalan. 4. Verifikasi saldo akhir perkiraan aktiva. 5. Verifikasi beban penyusutan. Dan yang terakhir, verifikasi saldo akhir perkiraan akumulasi penyusutan. Sifat prosedur analitis tergantung pada sifat kegiatan usaha klien. Bisa dilihat tipe rasio dan analisa tren untuk menganalisa. Misalnya, untuk membandingkan hasil bagi antara beban dan penyusutan dan harga perolehan peralatan pabrik dengan tahun sebelumnya, kemungkinan kesalahan penghitungan penyusutan. Terus dapat dibandingkan beban reparasi dan perawatan, beban perlengkapan dan perkiraan beban serupa baik bulan dan tahunnya dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan juga ada kesalahan biaya yang seharusnya dikapitalisasi diperlakukan sebagai beban. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.